Kondisi Mutiara yang sempat membaik perlahan berubah kembali setelah kehadiran Sandra di ruang rawat. Tidak ada yang melihat secara jelas bagaimana ekspresi Mutiara saat itu karena matanya masih terpejam dan tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tetapi monitor vital yang terpasang di sisi ranjang menunjukkan perubahan mendadak. Detak jantungnya meningkat, ritme nafasnya goyah, dan tubuhnya terlihat seperti bereaksi pada sesuatu yang memicu ingatan samar dalam bawah sadarnya. Sandra yang awalnya hanya ingin memastikan keadaan Mutiara terpaku ketika melihat perubahan drastis tersebut. Ada kegelisahan yang menyelinap dalam dirinya, ketakutan lama yang selama ini ia pendam perlahan muncul ke permukaan. Selama ini, ia berusaha keras untuk menghapus jejak, mengatur ulang kronologi, dan memastikan tidak ada yang menghubungkannya dengan insiden yang menimpa Mutiara. Namun, melihat reaksi tubuh Mutiara yang tiba-tiba melemah, seolah mengenali kehadirannya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kemungkinan bahwa Mutiara telah merekam momen terakhir sebelum kecelakaan dan potongan memori itu masih tersimpan di dalam ingatannya. Dalam ketakutan dan rasa bersalah yang menumpuk, Sandra akhirnya kehilangan kendali atas emosinya. Ia menangis di samping ranjang Mutiara bukan hanya karena khawatir kondisi gadis itu memburuk, tetapi juga karena tekanan batin yang selama ini ia tahan mulai pecah. Ia sadar bahwa apapun yang dilakukan Mutiara sebelumnya, sekadar gerakan tangan, refleks tubuh, atau isyarat samar, bisa menjadi awal dari ingatan yang segera kembali utuh. Dan jika ingatan itu muncul, kebenaran akan segera keluar dari persembunyian. Reaksi drop Mutiara ini membuat semua orang di rumah sakit tersentak. Perawat datang terburu-buru, mengatur ulang alat monitoring, dan berusaha menstabilkan kondisi fisiknya yang kembali melemah. Kenzo yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas menuju ruang perawatan, membawa kegelisahan baru yang membuat langkahnya terasa semakin berat. Baginya, Mutiara sedang dalam proses panjang menuju kesadaran penuh, dan setiap perkembangan, baik membaik atau memburuk, memiliki dampak besar pada pencarian kebenaran yang ia perjuangkan. Reaksi Mutiara yang tiba-tiba melemah membuatnya semakin cemas. Karena semakin besar tekanan pada Sandra, semakin besar pula risiko rahasia lain ikut terbongkar. Termasuk hal-hal yang selama ini ia sendiri tutupi. Di sisi lain, semua ini berpotensi membuka pintu kepada alur baru yang jauh lebih kompleks. Jika Mutiara benar-benar sadar sepenuhnya dalam waktu dekat, bukan hanya pelakunya yang terancam terbongkar, tetapi juga kebenaran mengenai identitas Mutiara. Apakah ia sempat mendengar ucapan Ketua RT tentang hubungan masa lalunya dengan Aditya dan Rianti? Atau apakah ingatan itu tersimpan samar dalam pikirannya, menunggu saat untuk muncul kembali dan mengguncang seluruh keluarga? Kondisi Mutiara yang kembali drop menjadi titik balik yang menyeret lebih banyak ketegangan. Semua tokoh kini berada di ambang perubahan besar, masing-masing membawa rahasia, rasa bersalah, dan kepentingan yang saling bertabrakan. Sementara Mutiara, dalam ketidakberdayaannya, justru menjadi pusat dari seluruh konflik yang semakin sulit dikendalikan. Saat Sandra diam di sisi tempat tidur Mutiara, suasana ruang perawatan berubah hening. Monitor detak jantung sempat stabil sejak Mutiara mulai menunjukkan kesadaran, namun begitu Sandra mendekat, dengan langkah ragu dan wajah dipenuhi kecemasan, kondisi Mutiara kembali melemah. Napasnya yang sebelumnya teratur menjadi berat, seolah tubuhnya merespon sesuatu yang tidak terlihat namun begitu dalam. Pada saat itulah terdengar suara langkah masuk. Kenzo muncul di ambang pintu, terlihat lelah namun sangat waspada. Ia datang untuk memeriksa kondisi Mutiara setelah mendapat kabar kondisinya kembali menurun. Namun, ia terhenti ketika melihat Sandra membungkuk di sisi ranjang, menangis tanpa menyadari kehadirannya.
Meskipun Sandra tidak menyebutkan nama atau kejadian secara langsung, nada suaranya yang pecah, rangkaian kata yang terputus, dan penyesalan yang mengalir begitu kuat, membuat suasana itu terasa jauh lebih mengerikan bagi Kenzo. Ia menangkap potongan kalimat yang sangat mungkin mengarah pada sebuah kesalahan besar, kesalahan yang berkaitan dengan kecelakaan itu. Ekspresi Kenzo berubah, seperti seseorang yang tiba-tiba mendengar sesuatu yang selama ini ia curigai, namun belum pernah ia dapatkan bukti emosinya secara nyata. Kenzo berdiri terpaku beberapa detik sebelum masuk lebih jauh, menutup pintu di belakangnya. Suasana tegang mengisi ruangan. Sandra yang masih diliputi rasa bersalah, Kenzo yang mulai merangkai kembali petunjuk-petunjuk yang selama ini ia kejar, dan Mutiara yang terbaring lemah, seakan menjadi pusat dari banyak rahasia yang prestise maupun kekuasaan tidak bisa lagi melindunginya. Momen ini menjadi titik krusial. Pengakuan emosional Sandra yang tidak sengaja terdengar, kondisi Mutiara yang kembali drop tepat saat Sandra muncul. Kasus ini, dengan bangunnya Mutiara, semua pihak kini berada dalam situasi tertekan. Harapan bercampur cemas dan ketegangan perlahan merayap menjadi pusaran baru yang akan mempengaruhi langkah setiap tokoh. Kebenaran mengenai kecelakaan dan kebenaran mengenai asal-usul Mutiara kini berada di jalur yang sama, dan keduanya sama-sama menunggu waktu untuk meledak. Dengan Mutiara mulai sadar, ketegangan di sekelilingnya justru tercipta lapisan baru yang semakin rumit. Pergerakan halus di jari-jarinya menjadi harapan bagi Kenzo dan orang-orang yang peduli padanya, namun juga menjadi ancaman bagi mereka yang menyimpan dosa di balik kecelakaan itu. Di balik perkembangan kecil itu, ada pertanyaan besar yang tiba-tiba menggantung. Apakah sebelum ia benar-benar tak sadarkan diri, Mutiara sempat mendengar percakapan Pak RT? Percakapan yang menyebutkan Aditya dan Rianti adalah orang tua kandungnya. Sebuah kebenaran yang selama ini terkubur rapat dan dijaga oleh banyak ketakutan.